Oke, kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari jQuery yang sebelumnya kita sudah lama tidak lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang jQuery Animate. Jadi, Animate adalah metode yang digunakan untuk membuat animasi. Jadi, membuat animasi pergerakan itu bisa menggunakan Animate. Dan sintaksnya yaitu adalah selector, animate, dan di dalamnya ada parameter, kemudian speed, easing, dan callback. Jadi menggunakan parameter property CSS. Jadi kita gunakan property CSS untuk membuat efek animasi, baik itu letak maupun bentuk dan juga warna. Kemudian untuk speed itu digunakan untuk menentukan kecepatan baik fast, flow maupun milimeter seperti halnya di height, show dan sebagainya. Kemudian untuk easing itu untuk efek semakin cepat, lambat atau konstan. Jadi maksudnya adalah perlambatan di awal atau perlambatan di akhir atau tetap konstan kecepatannya. Dan selain itu ada option lain yang tidak saya masukkan di sini. Jadi ini adalah dasar dari Animate. Masih banyak sebenarnya option selain speed, easing, dan callback. Dan kemudian syarat dari elemen HTML itu bisa di animate itu tidak dalam keadaan statik. Jadi secara standar itu HTML itu elemennya adalah statik, jadi kita harus merubahnya ke menjadi relatif, absolut, atau fix. Jadi statik itu tidak bisa digerakkan. Kita tidak bisa menggerakkan elemen dengan left atau top dan sebagainya. Contohnya adalah kita menggunakan sebuah link dengan ID gerak dan ketika klik dia akan animasi kotak satu. Jadi misalkan sebuah elemen misalkan div dengan menggunakan kelas kotak satu, dia akan dianimasikan dengan CSS sebanyak 500 pixel ke arah kanan karena leftnya 500 pixel, jadi ke arah kanan. Di sini saya sudah menyiapkan HTML-nya dan sudah saya hubungkan dengan jQuery. Ya, kita letakkan di jQuery ini di sini library-nya dan kemudian kita akan memasang script-nya di sini. Yang pertama adalah saya akan buat sebuah button. Jadi ini untuk color-nya. Jadi misalkan di sini saya namai klik 1. Dan kemudian saya kasih kelas untuk selektornya animasi, dan nanti ketika button ini diklik akan memberikan aksi jQuery misalkan seperti ini. Dan kemudian kita akan coba untuk BR aja. Di bawah button ini saya akan buat sebuah div, misalkan div kelas isi 1, dan kemudian ini akan saya isi dengan sebuah teks yaitu animasi 1. Oke. Nanti rencananya saya akan klik ini dan kemudian nanti ini akan bergerak. Dan saya akan coba berikan kontainer. Jadi di dalam kontainer ini misalkan kontainer 1 ini akan berisi div ini. Oke. Jadi div isi berada di dalam kontainer 1. Oke. Kemudian saya akan coba berikan istilahnya CSS. Tapi kita lihat dulu di tampilan browser. Jadi seperti ini untuk outputnya. Kita akan buat CSS agar nanti terlihat efeknya. Kalau misalkan seperti ini saja, maka kita tidak tahu nanti efeknya seperti apa, hanya gerak aja. Saya akan buat di sini adalah style, dan saya isi untuk kelas container 1. Misalkan untuk kelas container 1 saya akan buat background color, misalkan A, B, C, D, E, F seperti ini, dan kemudian saya akan buat position relative. Oke, seperti ini. Kenapa saya buat relatif? Karena untuk yang isi 1 ini saya akan buat ini menjadi absolute. Jadi
agar nanti bisa terlihat animasinya, karena kita gunakan absolute untuk ini. Jadi yang di sini adalah relatif. Kemudian kita isi untuk tinggi, misalkan 600 pixel, dan kemudian untuk width misalkan 700, agar nanti lebarnya dan tingginya hampir sama. Dan border kita gunakan 1 pixel solid 333 seperti ini. Kemudian saya akan coba untuk lihat dulu di sini. Oke, jadi tampilannya seperti ini aja. Ini pixel ya, bukan XP, pixel. Oke, jadi seperti ini. Dan kemudian saya akan buat untuk isi 1. Dan untuk isi 1 ini saya akan buat posisinya itu absolute. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan buat min width. Min width-nya misalkan 100 pixel, dan kemudian min height ini saya isi juga sama 100 pixel. Dan kemudian saya kasih border. Uh, 333 seperti ini. Kalau kita lihat, oke, jadi seperti ini. Jadi kita akan buat lagi di sini. Rencananya ini nanti akan bisa multi select. Saya akan coba nanti buat beberapa div class ini, misalkan isi 1, dan nanti di bawahnya ada isi 2 untuk membedakan animasi 1 dan animasi lainnya. Jadi kita atur satu persatu. Untuk isi 1 kita akan isi positionnya, misalkan top kita isi misalkan 0 pixel, dan kemudian left ini 10 pixel, dan kemudian background color misalkan saya isi dengan warna merah. Oke, seperti ini. Kita lihat kalau kita reload, nah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan ke script. Di sini saya akan buat dokumen ready, dan di dalamnya adalah function. Oke, seperti ini. Oke. Jadi nanti di dalam dokumen ready function ini kita akan coba untuk buat animasinya. Misalkan di sini saya akan coba untuk buat layoutnya jadi 2 kolom. Jadi ini untuk scriptnya dan ini untuk HTML-nya. Oke, seperti ini. Jadi agar lebih mudah juga kita berpindah-pindah halaman atau berpindah file. Di sini saya akan coba untuk select, yaitu button dengan kelas animasi 1, dan kemudian saya akan beri perintah klik seperti ini. Kita berikan function. Oke, seperti ini. Dan di dalamnya kita akan select juga untuk kelas, yaitu isi 1. Kita bisa lihat di sini isi 1. Dan kemudian untuk isi 1 saya akan animate, itu menggunakan CSS, yaitu left. Misalkan di sini saya akan isi 500 pixel. Oke, seperti ini. Oke, kita akan hapus untuk semikolon yang ada di sini tadi. Kemudian kita akan coba untuk reload, dan kita akan jalankan. Ketika saya klik, maka yang terjadi kotak ini akan bergeser ke kanan sebanyak 500 pixel. Coba kita ulangi lagi. Jadi ketika ini diklik, ini akan bergeser 500 pixel karena kita tadi menganimasikan, kita beri properti CSS left itu sebanyak 500 pixel, jadi dia akan bergeser ke kanan 500 pixel. Kalau misalkan ini saya kasih min, dia akan bergeser ke kiri sampai hilang sebanyak 500 pixel.
Kemudian saya akan buat lagi button di sini. Di bawah button 1 kita beri nama ini animasi 2. Animasi 2, kemudian klik 2 dan ini akan saya copy. Dan ini menjadi isi 2, ini menjadi animasi 2. Oke. Kemudian untuk isi 2 itu kita juga samakan untuk properti CSS-nya dengan menggunakan multi selector seperti ini. Jadi dia juga akan berukuran 100 x 100 dan position absolute dan ada bordernya, dan kita akan bedakan untuk posisinya saja. Jadi kita copy untuk isi 1, kemudian ini saya ganti jadi isi 2, kemudian kita akan ubah. Misalkan untuk topnya ini saya ganti jadi 20 dan leftnya ini misalkan 30, dan untuk backgroundnya misalkan saya isi dengan warna putih seperti ini. Oke. Jadi kita akan lihat ketika kita reload, maka kita akan melihat di sini ada dua div, yang satu untuk animasi 1 dan ini untuk animasi 2, dan ini adalah div 2, isi 2 tadi. Oke. Kita akan coba untuk berikan animasi di isi 2. Misalkan di sini saya akan copy, kemudian kita kopas bawahnya, dan di sini saya akan ganti untuk animasi 1 menjadi animasi 2. Di dalam jQuery Animate kita juga bisa melakukan multi properties. Kita bisa memasukkan banyak properti CSS ke dalam Animate. Contoh di sini sebelumnya kita menggunakan yaitu left saja. Kita juga bisa memasukkan yang namanya top di dalamnya atau properti CSS lainnya. Contoh, kalau misalkan kita kembali lagi di sini, ini akan saya ganti jadi isi 2 dan kemudian ini akan saya turunkan. Kita enter seperti ini. Jadi seperti halnya objek yang kemarin kita bahas, penulisannya juga bisa seperti ini. Kita koma untuk memasukkan properti lainnya. Di sini saya akan masukkan yaitu top. Saya isi yaitu 100 pixel. Oke. Dan untuk leftnya misalkan 200 saja. Oke. Kita koma lagi, kita masukkan untuk properti CSS lain yaitu font size. Oke, seperti ini. Dan ini akan saya isi dengan 2 cm. Kemudian saya akan isi yaitu padding yaitu 40 pixel. Oke. Setelah itu saya akan coba untuk berikan yang namanya speed yaitu 500 millisecond, dan kemudian saya akan buat untuk versi easing. Jadi untuk perlambatan dan percepatan kita isi aja yaitu linear. Oke, seperti ini. Oke, jadi ada linear dan swing. Jadi swing itu untuk perlambatan di awal dan di akhir. Kalau linear ini tetap. Dan kemudian ini untuk durasi dari animasi yaitu 5 detik. Karena 5000 millisecond jadi 5 detik. Dan kemudian kita akan lihat di sini kenapa kita menggunakan font size-nya dengan tulisan seperti ini. Harusnya kan kalau misalkan kita gunakan properti CSS, kita gunakan seperti ini. Tapi tidak bisa karena kita menggunakan, kalau misalkan di jQuery untuk selektor CSS kita gunakan yaitu camel case. Kita akan bahas setelah ini. Jadi penulisannya akan jadi seperti ini. Oke, kita akan simpan, lalu kemudian kita akan coba reload. Dan ketika saya klik yang dua ini, maka yang terjadi dia akan membesar. Baik itu font size dan juga ada padding, dan durasinya yaitu 5 detik. Jadi kalau misalkan kita reload lagi, kita akan lihat di sini tidak hanya bergeser ke kanan, tapi juga akan turun sebanyak tadi 100 pixel dari atas. Font size-nya juga menjadi 2 cm
dan kemudian paddingnya akan bertambah 40 pixel. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita lihat di sini, jadi paddingnya juga akan bertambah. Kita akan buat lagi, di sini saya akan buat tombol lagi, satu lagi, yaitu klik 3. Jadi ini adalah saya ganti jadi animasi 3 dan ini untuk klik 3. Kemudian untuk div-nya juga kita copy, jadi ini adalah isi 3 dan ini animasi 3. Oke, setelah itu kita akan coba untuk isi di multiple select di sini, isi 3. Dan kemudian ini akan saya copy, kita akan bedakan seperti halnya di sebelumnya. Ini saya ganti jadi isi 3, kita akan bedakan untuk letak dan backgroundnya. Untuk isi 3 misalkan topnya saya ganti jadi 60. Oke, kita geser. Dan kemudian untuk leftnya misalkan 100 agar nanti ada jarak dengan isi 2 dan isi 1. Untuk backgroundnya akan saya isi dengan warna kuning misalkan, atau warna apa nih, saya lupa. Oke, kita akan lihat nanti. Dan setelah itu kita akan coba untuk berikan animasi di sini. Jadi yang sebelumnya saya gunakan, misalkan saya tadi menggunakan font size seperti ini. Jadi penulisan properti di yang namanya jQuery menggunakan properti CSS maksudnya, itu menggunakan camel case. Jadi kalau kita menggunakan properti CSS, dua suku kata dalam animate jQuery, kita menuliskan secara camel case. Misalkan padding left menjadi padding left, L-nya gede. Jadi sebelumnya dipisah, ini jadi digabung, dan suku kata kedua ini akan digabung dan hurufnya akan dibesarkan untuk yang huruf pertama. Oke, kemudian untuk padding left seperti ini dan font size akan jadi seperti ini. Makanya tadi saya menuliskan agak berbeda. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menentukan, membuat nilai relatif dengan nilai current plus sama dengan atau min sama dengan di depan nilainya. Jadi seperti halnya di JavaScript, jika teman-teman sudah tahu, untuk plus sama dengan ini akan menghitung nilai current dan ditambah dengan nilai yang di initial dan akan masuk ke dalam current. Jadi current ditambah, kemudian hasilnya current itu ditambah lagi seperti itu. Jadi akan selalu meningkat dengan nilai yang sudah ditentukan. Oke, seperti ini. Kalau misalkan di sini left plus 500, kemudian ini top min 40 pixel dan padding left plus 40 pixel, maka yang terjadi adalah ketika setiap ini diklik, maka leftnya akan bertambah 500. Jadi sebelumnya 0, kita misalkan leftnya 0 ditambah 500 jadi 500, diklik lagi dia akan menjadi 1000, diklik lagi menjadi 150 dan sebagainya. Misal untuk animate 3 ini saya akan copy untuk animate 2 dan kemudian kita kopas di bawahnya. Animate 2 ini saya ganti dengan animate 3 dan isi 2 saya ganti dengan isi 3. Kemudian kita akan coba untuk menghapus beberapa yang tidak perlu di sini. Cukup untuk demo untuk relative value. Jadi di sini saya akan tambahkan plus sama dengan, dan ini akan saya tambahkan juga plus sama dengan. Oke. Kemudian saya akan coba untuk mengganti nilainya, misalkan di sini karena terlalu banyak, kalau misalkan 200 pixel kita akan turunkan jadi 20 dan di sini menjadi 30. Oke. Kemudian untuk speednya saya akan coba buat ini jadi slow tanpa ada easing sama sekali. Jadi kita tidak perlu gunakan easing, kita gunakan saja yaitu slow seperti ini. Jadi ketika kita output di browser, kita reload, yang terjadi di sini ada yang namanya tombol klik 3 dan di sini ada div dengan isi animat 3. Kemudian jika kita klik, kita akan lihat pergerakan dari animasi 3. Kita klik, dia akan bertambah turun
topnya bertambah. Jadi topnya sebelumnya ini bertambah 30 pixel dan leftnya 20. Jadi setiap saya klik akan bertambah 20 pixel untuk left dan 30 pixel untuk top. Jadi akan terus bertambah nilainya. Jadi ketika saya inspect elemen, kita akan lihat kalau saya klik, maka ini akan bertambah. Kita klik lagi akan bertambah, dan seterusnya. Kemudian kita akan coba lagi untuk membuat button lagi, yaitu animasi 4, dan ini adalah untuk klik 4. Kemudian untuk div-nya juga kita tambahi, jadi isi 3 saya isi jadi isi 4, kemudian ini animate 4. Oke, kemudian di sini saya akan coba untuk samakan juga, jadi isi juga untuk isi 4, jadi sama seperti sebelumnya. Ini saya copy, kemudian saya akan ubah untuk posisi, untuk position untuk isi 4. Maaf, saya belum ganti. Saya akan ganti di sini jadi 150 pixel, dan kemudian untuk leftnya menjadi 300. Untuk ini misalkan saya akan ganti jadi 00 AAFF. Oke, kira-kira nanti mungkin hijau ya. Oke. Kemudian saya akan lihat di slide, kita akan gunakan predefined value. Jadi menggunakan value di property dengan fast, slow, dan toggle seperti halnya di show, hide, dan sebagainya. Jadi ini adalah predefined value yang sudah ditentukan oleh jQuery. Dan di sini kita juga bisa menempatkannya di dalam value dari property CSS. Jadi kita gunakan toggle seperti ini. Kita gunakan fast, slow, dan toggle. Jadi seperti halnya slide up, slide down, dan slide toggle. Oke, di sini saya akan copy untuk animasi 3, dan kemudian saya kopas bawahnya, dan ini untuk selektor animasi 4 dan isi 4. Untuk di sini saya akan coba untuk top dan kemudian leftnya saya buat toggle. Jadi isinya tadi sebelumnya sebuah nilai angka, jadi toggle seperti ini. Dan kemudian saya akan tambahkan di sini saya ganti jadi fast, jadi cepat, dan kemudian ini untuk nilainya yaitu swing untuk easingnya. Jadi nanti akan ada easing. Oke. Jadi ketika tombol klik 4 ini saya klik, maka yang terjadi dia akan menghilang ke arah kiri karena kita menentukan toggle untuk left dan top. Oke, kita klik lagi maka akan muncul lagi. Kemudian kita klik lagi akan menghilang. Dan ada pergerakan ketika dia menghilang dan muncul. Oke, seperti ini. Dan ini akan jadi yang terakhir. Jadi untuk demo dari animasi kita akan gunakan yaitu kelas animasi 5. Ini akan saya ganti jadi klik 5, dan kemudian ini akan saya copy di bawahnya yaitu isi 5. Dan ini adalah animasi 5. Kita akan lihat di atas ini akan saya select juga untuk isi 5. Oke, kita turun ke bawah, kemudian kita akan isi untuk ini jadi isi 5. Kita akan ubah untuk ukuran, misal untuk isi 5 ini untuk topnya saya isi dengan 300. Oke, dan kemudian untuk leftnya ini 400. Oke.
Saya akan ganti warnanya, misalkan FF BB22. Oke. Setelah itu kita akan copy untuk animasi 4. Kita kopas bawahnya, dan animasi 4 saya ganti jadi animasi 5 untuk isi 5 juga. Untuk yang animasi 5 ini saya akan buat yang namanya antrian. Jadi menggunakan banyak animate yang antri dijalankan satu persatu. Contoh di sini adalah animate kotak 1, misalkan dianimasikan untuk lebarnya jadi 40 pixel, kemudian animasi keduanya tingginya jadi 40 pixel, kemudian animasi selanjutnya tingginya turun jadi 50 pixel, dan animasi selanjutnya yaitu width-nya turun jadi 50 pixel. Jadi ini akan dijalankan lebih dulu dengan kecepatan slow, kemudian ini akan dijalankan selanjutnya dengan kecepatan yang cepat, dan kemudian di sini selanjutnya dan selanjutnya. Misal ini untuk easing dan juga speednya saya hapus. Ini akan saya ganti, misalkan untuk top, misalkan sama ya, misalkan seperti ini, top left. Oke. Top left, untuk topnya misalkan 100 pixel, dan kemudian untuk leftnya itu 60 pixel. Oke. Kemudian selain kita gunakan yang namanya top left seperti ini, kita juga gunakan misalkan border width. Karena sebelumnya kita sudah menentukan border, jadi ini tidak akan error karena kita sudah tentukan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menentukan border. Kalau misalkan kita gunakan border, juga menentukan top left-nya ketika kita juga menggunakan top left dan sebagainya. Kemudian untuk border width ini saya akan gunakan 10 pixel. Oke, seperti ini, dan lainnya misalkan font size saja. Font size misalkan 2 cm. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan copy di bawahnya. Oke, misalkan untuk isi 5 ini untuk top selanjutnya misalkan 400, dan yang di bawah itu adalah 500. Oke, jadi topnya menjadi 400, leftnya 500, dan kemudian border width-nya saya turunkan jadi 1. Kemudian font size-nya misalkan saya ganti jadi 10 pixel. Oke, seperti ini. Kita copy selanjutnya, ini dua-duanya saya copy, dan masing-masing akan saya ubah. Yang di sini topnya saya ganti jadi 10, kemudian yang ini jadi 500. Oke. Dan yang terakhir ini misalkan 10, dan di sini adalah 60. Oke. Border width-nya ini jadi 10 pixel, kemudian font size-nya misalkan di sini saya ganti jadi 3 cm. Di sini misalkan 10 pixel, balik lagi 10 pixel, dan ini jadi 2 cm lagi. Oke. Kita akan lihat animasinya kalau misalkan kita sudah selesai. Jadi ini adalah sifatnya antrian, akan dijalankan satu persatu. Jadi kalau misalkan tombol ini saya klik, maka yang terjadi dia akan ada animasi seperti ini. Kita klik lagi. Oke, kita klik lagi, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat animasi dengan menggunakan animate ini. Contoh, kita klik 1. Oke, jadi seperti ini. Klik 2. Kemudian klik 3.
dan klik 4. Misalkan untuk seleksi lainnya, misalkan di sini saya juga bisa menambahi multi seleksi untuk misalkan kelas isi 4. Jadi dia akan saat kita klik, dia juga selain mempengaruhi isi 5, dia juga mempengaruhi isi 4. Kemudian di sini untuk isi 2, dan di sini untuk isi 3, dan yang terakhir di sini adalah isi 1. Oke, jadi kalau misalkan kita jalankan, maka yang terjadi ketika kita klik 5 ini, kita akan lihat animasinya jadi seperti ini. Oke. Dan kemudian untuk animasi yang 5 ini akan tetap karena kita menseleksinya di setiap antrian. Kalau isi 4 kan hanya 1. Kemudian isi 2 juga 1, isi 3 juga 1 kali, dan isi 1 1 kali. Oke, kita ulangi. Oke, jadi seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial jQuery Animate. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri. Kita bisa menggunakan elemen lain, misalkan gambar, tabel, kemudian heading, paragraf, dan lain sebagainya. Di sini saya tadi menggunakan div karena lebih mudah untuk didemokan. Untuk referensi saya mendapatkan dari Double Trisco dan Umar Dhani. Kemudian untuk video sebelumnya bisa dicek di channel Junior Dev yang sudah saya upload. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan coba membuat desain menu responsif dengan CSS dan JavaScript tipe data. Kemudian kita akan silahkan follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, kemudian YouTube, Instagram, dan bisa hubungi melalui email. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.